Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum belajar, kita awali dengan membaca doa belajar dan tadarusnya ya. Membaca doa dimulai. Membaca doa selesai. Senin 1 Maret 2021 kita akan belajar materi pembelajaran tematik tema 7 indahnya keragaman di negeriku, subtema 3 indahnya persatuan dan kesatuan di negeriku, pembelajaran 4 di kelas 4B. Disimak ya video yang Ibu berikan hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama PPKN. Siswa dapat menampilkan sikap kerjasama dalam berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial, dan budaya di Indonesia. Tujuan pelajaran bahasa Indonesia. Siswa dapat menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks. Siswa dapat mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Sikap toleransi terhadap keragaman di Indonesia. Toleransi atas keragaman sosial, budaya, ekonomi. Tiap daerah di Indonesia memiliki kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masing-masing. Agar keragaman ini tidak menimbulkan konflik, kita perlu menunjukkan sikap toleransi. Berikut contoh sikap toleransi atas keragaman sosial, budaya, dan ekonomi. Yang pertama, mempelajari dan memahami keragaman budaya dan adat istiadat yang ada di Indonesia. Kedua, menghormati adat istiadat, kebudayaan, serta aktivitas ekonomi yang bisa dilakukan orang lain. Ketiga, tidak merendahkan orang yang berbeda status ekonomi. Keempat, menunjukkan sikap baik kepada sesama meski berbeda status sosial dan ekonomi. Toleransi atas keragaman gender. Tuhan telah menciptakan manusia dalam dua jenis, yakni laki-laki dan perempuan. Baik laki-laki maupun perempuan dapat bekerja sama bagi pembangunan nasional. Agar kerjasama antar gender dapat dilaksanakan dengan baik, berikut beberapa contoh sikap toleran yang perlu ditunjukkan. 1. Memahami bahwa laki-laki dan perempuan berada dalam posisi yang sejajar atau sama. 2. Berteman tanpa membedakan gender. 3. Memberikan hak tanggung jawab yang seimbang antara laki-laki dan perempuan. 4. Menolong antar sesama tanpa membedakan gender. Mencatat informasi penting dari bacaan. Langkah selanjutnya untuk menemukan informasi penting adalah mencatat informasi dalam bacaan. Mencatat informasi penting dari satu bacaan bermanfaat untuk mendokumentasikan informasi penting dan memudahkan kita untuk mengingat kembali informasi yang telah ditemukan. Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat dari sebuah bacaan, yakni ide pokok tiap paragraf, informasi penting dan menarik, pendapat mengenai suatu hal, serta fakta-fakta yang disampaikan dalam bacaan. Bidang non-pertanian. Kegiatan ekonomi non-pertanian meliputi perindustrian, pertambangan, perdagangan jasa, dan pariwisata. Pertama, perindustrian. Perindustrian adalah usaha mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Berdasarkan jumlah pekerja dan barang yang dihasilkan, perindustrian digolongkan menjadi 3, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Contoh hasil industri antara lain pengolahan dan pengelelangan ikan, pengolahan karet menjadi ban, pengolahan kayu menjadi mebel, dan masih banyak lagi. Pertambangan. Pertambangan adalah usaha menggali dan memanfaatkan bahan-bahan dari bumi. Berdasarkan letaknya, terdapat dua jenis tambang, yakni tambang terbuka dan tambang tertutup. Tambang terbuka adalah tambang yang mengolah bahan tambang di permukaan bumi seperti pasir, batu kali, batu kapur, dan tanah liat. Sementara tambang tertutup adalah tambang yang mengolah bahan tambang yang berada di perut bumi seperti minyak bumi, batu bara, logam, dan emas. Perdagangan adalah kegiatan jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Berdasarkan jumlah barang yang didagangkan, perdagangan dibagi menjadi 3, perdagangan kecil, perdagangan menengah, dan perdagangan besar.
Jasa, usaha bidang jasa dilakukan dengan cara memberi pelayanan kepada pihak lain dengan menerima imbalan, upah atau gaji. Contohnya guru, dosen, dokter, montir, atau biro perjalanan. Pariwisata, Indonesia dikenal sebagai negara yang indah panoramanya dan memiliki seni budaya yang beragam. Keindahan alam dan seni budaya Indonesia mengundang para wisata asing dan wisata dalam negeri untuk mengunjunginya. Kedatangan wisata menggerakkan perekonomian setempat yang meliputi berbagai kegiatan, misalnya pengolahan objek wisata, perpajakan, perdagangan, perhotelan, dan biro perjalanan lainnya. Demikian pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini, semoga dapat dipelajari dan dipahami anak-anak. Untuk tugas dikerjakan pembelajaran 4, tema 7, subtema 3, pembelajaran 4, bagian A dan B-nya. Jika sudah dikerjakan, difoto lalu dikirim ke Ibu ya. Itu saja dari Ibu. Sekian, tetap semangat walau kita belajar dari rumah. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.